Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya pada hari ini? Tentunya kabar baik dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan pembahasan kita pada hari ini yaitu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Baiklah, dalam materi ini anak-anakku sekalian harus menyimak dan memperhatikan dengan seksama agar harapan dari setelah mempelajari materi ini akan terwujud, yaitu anak-anakku sekalian dapat menganalisis makna Asmaul Husna. Ya, kita lanjut. Al-Karim diterapkan di ranah pemberian. Al-Karim adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain setelah diminta berdasarkan makna-makna tentang Al-Karim. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah 1. Menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Berikut, sikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Ya, kita lanjut berikutnya. Senantiasa merupakan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. Kemudian, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian, mari kita dengarkan bacaan ayat berikut. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya, berikut kita masuk kepada Al-Mu'min. Al-Mu'min, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah 1. Memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Berikut, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Berikut, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat, dan mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Ya, kita lanjut kepada Al-Wakil.
Ya, menganalisis makna Asmaul Husna yaitu Al-Wakil. Al-Wakil, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: 1. Senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Berikut yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Kemudian yang keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Ya, kita lanjut yang kelima. Mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. Dan yang terakhir, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata setelah berikhtiar agar tidak berputus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sombong ketika keinginannya tercapai. Ya, kita lanjut kepada pembahasan Al-Matin. Al-Matin, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Berikut, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Berikutnya, berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. Dan selanjutnya, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan Al-Jami. Al-Jami, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: 1. Kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Yang ketiga, kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau pokok. Yang keempat, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Ya, anak-anakku sekalian, marilah kita lanjut kepada pembahasan Al-Adl. Al-Adl, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: 1. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Ya, yang berikutnya, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, berikutnya lagi, hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah.
Kemudian, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Kemudian kita lanjutkan, tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya, dan bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Berikut pembahasan tentang al-akhir. Al-akhir, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Kemudian, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang Maha Hidup. Dan menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal saleh. Demikianlah anak-anakku sekalian, sekian sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak jangan lupa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran serta tingkatkan ibadah sunnahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.